Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, MTA FM dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali berjumpa dalam program dokter kita ya. Di hari Sabtu, dokter kita menghadirkan sejumlah permasalahan kesehatan yang akan dibahas di sini. Dan hari ini narasumber yang sudah hadir adalah Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Kita langsung menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Hari ini ingin mengangkat tema apa ini, dokter? Hari ini kita akan membahas tentang hipertensi, Mbak. Sebenarnya masalah hipertensi itu sudah sering dibahas, tapi ini masalah yang tidak habis-habis karena memang semakin lama hipertensi ini kejadiannya di masyarakat itu semakin banyak dan banyak masyarakat itu yang belum ambil peduli, istilahnya menganggap hipertensi ini belum suatu masalah yang serius. Padahal hipertensi ini dikenal sebagai silent killer, Mbak. Jadi memang hipertensi ini sebagai pembunuh diam-diam ya. Hipertensi ini penyakit yang memang secara langsung itu tidak ada gejala yang dirasakan oleh pasien, sehingga pasien ini sering menganggap remeh. Kadang kalau tiba-tiba kebetulan dia datang ke klinik ya, ke klinik itu bukan karena tensinya, mungkin karena batuk pilek atau karena pegel-pegel, kemudian kita tensi, tapi kita tensi tiba-tiba ini tensinya tinggi Pak, misalnya 180, oh pun biasa Bu sementen lah, itu masih sering kali terjadi. Jadi itu belum dianggap masalah bagi pasien, sehingga pasien itu sering menganggap masalah kesehatan itu apabila keluhannya itu langsung dirasakan. Sedangkan untuk penyakit-penyakit hipertensi ataupun penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit misalnya kolesterol tinggi, seperti yang penyakit-penyakit yang kadang itu justru sebenarnya akibat lebih lanjut itu sangat parah, yaitu gangguan-gangguan jantung dan sebagainya, itu kalau belum dirasakan keluhannya yang nyata, serius misalnya, yang sakit apa itu tidak dianggap. Kadang misalnya kebetulan pusing, padahal dia sebelumnya juga tensinya tinggi, tidak pusing, kemudian pusing, dia dikira perlunya obat karena rasa pusingnya aja. Kemudian setelah pusingnya hilang, ya udah dia tidak merasa ada kebutuhan untuk minum obatnya. Inilah yang sebagai permasalahan yang sangat banyak dijadikan ada dalam masyarakat kita. Jadi memang kita itu perlu untuk membangkitkan kesadaran bagi masyarakat. Jadi memang sebenarnya hipertensi ini adalah permasalahan yang serius ya, permasalahan serius kesehatan yang serius bagi masyarakat. Dan ini kejadiannya di masyarakat sangat tinggi ya, jadi sangat tinggi. Dan hipertensi ini memang suatu penyakit yang kronis. Makanya kita kemarin bahas ya, ini termasuk penyakit yang masuk di program Prolanis, karena penyakit kronis. Penyakit kronis itu tidak penyakit yang datang pergi ya, seperti tadi kalau pusing minum obat enggak dikira setelah enggak pusing itu hipertensinya enggak masalah seperti itu. Jadi hipertensi ini tetap sebagai masalah yang serius meskipun tidak ada gejala yang dirasakan. Itu yang perlu dipahami. Jadi memang ini adalah suatu silent killer tadi, jadi pembunuh yang diam-diam. Karena apa? Karena dengan adanya kenaikan tensi itu akan ada kerusakan organ yang memang yang awal-awal itu memang pipa pembuluh darah kita ya, di mana pipa itu yang tempat ini mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Itu optimalnya, bagusnya itu memang dalam keadaan tensi itu di bawah 120, di mana hasilnya 80 ya. Itu suatu yang optimal itu paling bagus memang untuk kesehatan kita. Itu kalau sudah ada kenaikan tensi itu lapisan dalam sel-sel yang melapisi dari dinding dalam pembuluh darah itu lama-lama akan mengalami kerusakan karena dengan adanya tekanan yang tinggi dari tekanan darah itu. Dan itu karena memang tensi itu penyakit yang kronis, bahkan memang seumur hidup, itu kerusakannya akan semakin parah dan nanti akhirnya akan menimbulkan kerusakan yang serius di organ-organ yang bersangkutan ya. Dan kalau tidak terkontrol, tensi ini tidak dikontrol dengan baik, itu organ yang paling sering terkena pertama otak. Otak ini yang hampir semua orang tahu ya. Jadi memang yang harus kita bahwa komplikasi ya kalau tensi tidak kontrol adalah pertama adalah stroke
ya. Stroke itu gangguan peredaran darah di otak. Itu ada 2 macam. Stroke yang karena sumbatan atau memang iskemi, jadi memang itu adanya aliran yang gangguan darah ke otak, atau yang paling sering kalau tensinya itu tingginya tinggi sekali itu adalah stroke perdarahan. Jadi pembuluh darah itu pecah ya, pembuluh darah pecah karena tensi yang terlalu tinggi. Nah ini kalau biasanya karena perdarahan ini biasanya bisa mengakibatkan kadang koma sampai meninggal ya, karena memang itu adanya darah yang pecah, pembuluh darah pecah itu kemudian darah akan masuk ke otak. Nah ini kalau memang mengenai organ-organ darah-darah otak yang penting biasanya bisa langsung menyebabkan kematian yang mendadak biasanya seperti itu. Kadang orang biasanya gejala stroke ini ya Mbak ya, yang paling sering itu memang kalau itu terjadi di satu sisi otak itu gejalanya akan lumpuh separuh lumpuh separuh. Nah lumpuh separuh itu biasanya kalau memang bukan biasanya, memang ini jadi otak kita itu dalam hal gerak motorik itu ada peraturan silang. Jadi memang organ gerak kita yang kanan, anggota gerak kita yang kanan itu diatur oleh otak bagian kiri, kemudian dengan sebaliknya. Lah itu kadang memang dengan adanya kelumpuhan itu akan menjadikan limpung ya, jadi limpung, sehingga kadang akan terjatuh. Lah kadang orang akan salah pengertian, dikira stroke karena apa? Karena jatuh ya. Padahal itu karena stroke akhirnya jatuh karena memang terjadi kelumpuhan organ yang separuh tadi, yang satu tadi. Nah, ini yang belum diketahui. Jadi dan ini kalau yang ringan, stroke yang ringan itu mungkin kadang bisa pulih ya Mbak ya, kemudian dengan beberapa akan terjadi pemulihan. Tapi kalau yang berat kadang kelainannya itu akan menetap ya, yang ini juga suatu permasalahan yang serius kalau misalnya, apalagi ini kalau terjadi di usia-usia yang masih produktif. Jadi ini sekarang ini terjadi kecenderungan bahwa memang hipertensi pada usia muda, pada usia produktif itu semakin meningkat ya, semakin meningkatkan dengan apa? Dengan adanya pola hidup yang tidak sehat. Jadi ini hipertensi ini juga selain faktor keturunan, memang faktor keturunan itu pada hipertensi primer, hipertensi yang murni, hipertensi ini sangat memegang peranan ya. Jadi ada keturunan, tapi akan diperparah lagi kalau memang ada faktor-faktor yang menunjang. Misalnya yang jelas ini merokok ya, merokok. Kemudian pola hidup yang tidak sehat, pola makan yang tidak sehat. Dengan sekarang ini di mana-mana banyak fast food ya, junk food, fast food, di mana yang tinggi lemak, rendah serat ya, rendah serat. Kalau kita sering ke rumah makan tempat saji kan seratnya sedikit sekali ya. Biasanya adanya karbohidrat sama lemak sama protein itu juga kalau, dan itu tambah soda ya. Iya, tambah soft drink ya, tambah soft drink, apalagi itu selesai tuh ngerokok. Lah. Itu suatu terus selain itu snack-snacknya tinggi garam. Habis itu snacknya anak juga ya. French fries lah yang itu yang, jadi semua kebanyakan misalnya yang kerakas crispy, kebanyakan kentang goreng kan kebanyakan kan asin ya, asin, sehingga semua itu menunjang untuk meningkatnya tensi. Jadi udah makanannya tinggi lemak, tinggi kolesterol ya, karena serat, biasanya rendah serat, enggak ada buah, sayurnya kadang cuma selada satu sobek ya, itu pun kadang ditinggal enggak dimakan. Lah itu seperti itu. Kemudian ini minumnya juga, terus kemudian kurang olahraga juga. Biasanya yang namanya fast food tadi, dia digorengnya itu deep fry ya. Jadi memang dia digoreng di minyak yang banyak. Itu juga lebih nanti resikonya lebih tinggi lagi. Jadi memang kita kalau makanan digoreng dengan minyak yang panas kan tidak akan bisa itu. Jadi bisa crispy kalau tidak dengan tenggelam di minyak. Bahkan minyaknya kan bukan wajan biasa, minyak kan memang kayak kolam gitu kan minyaknya seperti itu ya. Jadi memang itu juga perlu dikatakan bahwa itu pengolahan makanan yang tidak baik ya. Jadi memang kalau untuk makanan sehat itu sedikit mungkin menggunakan minyak ya, mungkin minyak sedikit aja untuk numis aja, mungkin numis bumbu dan sebagainya. Memang yang paling sehat itu makanan diolah itu dengan dikukus atau direbus ya, seperti itu. Kemudian
tadi udah dari makanannya ya Mbak ya, makanannya itu udah tadi tinggi lemak, tinggi kolesterol, kemudian tinggi garam juga ya. Minumannya juga tidak sehat ya, kadang mungkin kalau tidak soft drink ya kopi ya. Sekarang kan kebanyakan kalau namanya di mall-mall kan mesti itu, kalau tidak soft drink kopi gitu. Belum lagi kalau kadang yang lebih miring lagi beralkohol, itu semakin tidak baik lagi. Kemudian ini kurangnya olahraga ya, kurangnya olahraga. Jadi ini suatu faktor resiko dua-duanya itu memang sangat saling mendukung untuk penyakit kardiovaskular, terutama hipertensi ini. Udah makanan yang tidak sehat, kemudian yang lemak tinggi, kolesterol tinggi, tidak ada pembakaran. Karena biasanya sekarang kita udah tahu kebanyakan itu pola hidup ya, pola hidupnya sudah, kalau tadi pola makan ini lifestyle sehari-harinya juga udah kurang gerak ya, kurang gerak. Tiap hari kerjanya di depan komputer, pulang dari rumah juga kalau tidak di depan TV juga di depan game ya, di depan semua terus. Hampir waktu sebagian besar waktunya itu duduk sehingga tidak hanya tangan jari ya, sehingga memang makanan yang masuk, kalori yang masuk itu tidak terbakar, itu semua nanti akan numpuk ya, kolesterol numpuk lah. Memang kebanyakan kolesterol ini nanti akan pada usia muda, kolesterol itu banyak dibutuhkan memang untuk pembentukan otak Mbak ya, apalagi masa-masa masih pertumbuhan. Tapi kalau untuk orang-orang dewasa, kolesterol itu yang digunakan untuk tubuh itu sangat sedikit. Itu untuk pembunuh, misalnya untuk memang di empedu butuh kolesterol, kemudian untuk hormon-hormon itu juga butuh kolesterol, tapi memang sangat sedikit ya. Nah, ini kelebihannya ini akan nempel di dinding pembuluh darah ya, dan ini nanti lama-lama akan terus menebal. Nah, ini nanti semakin tebal pembuluh darah akan semakin kaku ya, semakin kaku sehingga jantung itu untuk memompa mengeluarkan darah ke pembuluh darah disalurkan seluruh tubuh itu akan semakin payah. Itu juga akan meningkatkan tensi ya, meningkatkan tensi. Nah, itu lama kelamaan kalau itu terjadi di pembuluh darah yang kecil itu akan nyumbet itu ya. Jadi kolesterol yang tadi yang ada di istilahnya kalau pipa itu pralon itu meko gitu ya. Nah, itu kalau semakin penebalannya semakin terus dari semua sisi nebal itu makan buntet. Iya. Nah, tidak ada jalan darahnya. Kalau air pokoknya buntet akhirnya tidak bisa ngalir. Itu kalau di organ penting terutama yang sering terjadi itu di jantung ya. Lah itu apalagi itu sumbatnya di pembuluh darah koroner ya udah terjadi serangan jantung koroner ya. Itu yang sering sekarang terjadi banyak sekali kok para pengusaha muda ya, misalnya usaha produktif tiba-tiba mati mendadak karena serangan jantung. Itu biasanya karena ini. Jadi sumbatan dari pembuluh darah jantung itu karena tadi penyumbatan tadi. Jadi itu memang suatu yang jadi keprihatinan ya. Jadi memang faktor resiko di sekarang pola hidupnya semakin menunjang untuk meningkatkan tensi. Jadi pola makan tidak sehat, kemudian juga tadi istilahnya hidupnya santai ya. Jadi sedentary life, jadi memang hidupnya itu serba santai, duduk ndak olahraga juga ndak, sedikit aja naik mobil, naik motor ya, ndak mau jalan kaki, juga mau kerjanya di tingkat 10 juga langsung naik lift, atau belanja juga tinggal dua eskalator, ndak ada yang semua gerakan sangat sekali untuk menggunakan fisik itu, sehingga itu akan lebih memperparah jadi faktor resiko itu ya. Jadi ini yang perlu jadi keprihatinan kita. Baik. Dengan tadi paparan dari Dr. Parwanti mengenai hipertensi atau darah tinggi. Bagi saudaraku pemirsa maupun pendengar yang ingin bertanya secara langsung, kami buka kesempatan di 0271 661 749 atau juga SMS 081 393 809 ribu. Sudah ada banyak sekali SMS yang masuk sembari menunggu telepon. Ini dokter coba saya bacakan terlebih dahulu dari Bapak Joko yang ada di Ngenden. Dokter, apakah hipertensi bisa menyebabkan kematian? Tadi disinggung juga ya. Jadi sangat bisa. Jadi namanya aja, julukannya aja silent killer ya, memang pembunuh itu ya. Secara diam-diam. Jadi hipertensi itu julukannya silent killer. Jadi memang dia pembunuh yang diam-diam. Jadi memang bisa mematikan. Jadi kalau memang tensi itu tinggi, tidak dikontrol, itu nanti akibatnya akan terjadi kerusakan dari organ yang organ-organ
penting pertama kali yaitu otak ya. Jadi kalau terjadi Ya, baik, kita terima dulu telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa, di mana Bapak? Ini dari Pak Judi di Gawo. Pak Judi di Gawo, silahkan pertanyaannya. monggo Pak Judi. Ya. Ya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini dokter, jadi saya itu dulu tahun 2010 itu kan operasi. Operasi Kemudian- apa Bapak? ANT. Jadi cuma kan pada saat itu tim dokternya terdiri juga dari dokter penyakit dalam. Nah, dari dokter penyakit dalam ini mempermasalahkan jantung saya. Jantung saya itu sebetulnya tekanan darahnya normal, Bu Dokter. Jadi 120/90. Tapi detaknya ini yang tidak normal, katanya begitu. Nah, ini penyebabnya apa, Bu? Saya dulu olahragawan, tapi karena ya kena ANP itu mulai dari 2006, saya terus jarang olahraga memang. Jadi detak jantungnya itu katakan seharusnya stabil, deg Nggak teratur itu ya Pak ya? ya katanya Nggih. deg gitu dan sebagainya. Gitu, nyata sudah Nggih. matur nuwun atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi memang itu namanya aritmia ya Pak ya. Jadi itu memang jadi irama jantungnya itu tidak teratur. Itu bisa disebabkan karena memang ada gangguan di pusat irama jantung, juga bisa yang namanya pacemakernya, atau memang ada gangguan lain juga bisa karena gangguan aliran darah juga bisa. Jadi kayak koroner juga itu juga nanti bisa menyebabkan gangguan irama jantung juga. Jadi itu memang memang juga bisa dimasalah Pak ya, kalau memang kadang kalau aliran darah itu jantung apalagi ada denyut-denyut tambahan itu akan darah itu tidak bisa terkompa dengan semua. Kadang ada yang regurgitasi istilahnya. Ada yang mengalir ke pembuluh darah, ada yang balik lagi seperti itu. Ya, baik. Demikian jawabannya untuk Bapak Judi di Gawo, dan kita akan break dulu sejenak. Tetap bersama kami di program Dokter Kita MTA TV. Baik pemirsa, kita kembali dalam program Dokter Kita di kesempatan siang hari ini, dan kita masih membahas mengenai hipertensi atau darah tinggi, penyakit darah tinggi, dengan narasumber Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Dan kami buka kesempatan bagi Anda untuk bertanya di 0271 661 749 atau SMS 081 393 809.000. Ya, kita mencoba buka line phone. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa, di mana? Dari Ibu Nur di Kudus. Iya, silakan Ibu Nur. Nah, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur, monggo. Nah, ini saya punya keluhan itu di dalam itu terasa panas, mulut juga terasa panas. Terus kalau di luarnya itu terasa dingin. Tensinya itu 100/70. Punya riwayat mah. Itu gimana solusinya ya Dok? Udah saya periksakan ke dokter umum, itu belum ada perubahan. Nah, udah minta solusinya itu aja. Nah, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur di Kudus. Ini Kalau tensi normal ya, Iya. tensi masih dalam batas normal. Panas ya. Iya. Kalau panas sudah diobatkan ke dokter kok belum sembuh, mungkin perlu pemeriksaan tambahan ya, mungkin perlu diperiksa laboratnya bagaimana untuk diyakinkan. Mungkin biasanya kalau panas itu yang sering rutin itu kita periksa ya, mungkin darah rutin, kita lihat apakah ada tanda-tanda ke arah peradangan atau infeksi, dan mungkin juga penyewidal, apakah ada ke arah tifus apa tidak. Jadi biasanya mungkin perlu tambahan tadi, pemeriksaan tambahannya. Jadi nanti untuk pengobatan selanjutnya setelah kontrol bisa lebih terarah ya, seperti itu. ya, baik. Dengan jawaban untuk Ibu Nur yang ada di Kudus ya. Kita akan membacakan SMS ini dokter dari Arif yang ada di Wonogiri. Ini, saya punya riwayat hipertensi dari bapak dan mbah kakung. Apakah anak saya nanti juga akan meriwayati hipertensi saya? Dan bagaimana memutuskan riwayat itu? Saat ini usia saya 21 tahun, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan olahraga secara rutin.
Ya, jadi memang untuk faktor keturunan itu adalah suatu faktor resiko yang tetap, maksudnya tidak berubah ya. Iya. Jadi tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa. Jadi memang ya satu-satunya cara yang kita bisa untuk mengeliminasi agar nanti istilahnya tensi itu kalaupun nanti diturunkan itu tidak parah atau tidak terlambat dalam mengatasi, ya memang harus dengan pola hidup yang sehat tadi. Jadi kita memang sudah dari kalau memang sudah ada jelas ada riwayat keluarganya kental istilahnya, dari pihak bapak, dari pihak ibu, ada semua, itu harus kita tanamkan. Itu sejak anak-anak itu kecil kita tanamkan tadi bagaimana pola hidup sehat itu. Jadi ya olahraga teratur, kemudian tadi pola makan yang sehat, kemudian juga istilahnya bagaimana kalau ada faktor-faktor risiko yang ada itu dieliminasi semaksimal mungkin. Jadi memang kalau untuk faktor keturunan tidak bisa kita hilangkan, itu udah bawaan, itu kita tinggal nerima dari Allah. Jadi kita bagaimana caranya kita ya istilahnya nanti kalau memang kita udah biasanya mungkin setelah remaja itu udah mulai muncul, itu ya memang harus yang jelas rutin kontrol ya, rutin kontrol. Jadi selain itu jadi rendah lemak, rendah kolesterol, tinggi serat ya, tinggi serat ya, kemudian rendah garam juga, dan olahraga yang aktif. Tapi kalau memang sudah ada hipertensi yang tinggi ya Mbak, istilahnya hipertensinya itu termasuk mungkin udah hipertensi sering di atas 170, apalagi masih muda, itu olahraga juga sudah tidak boleh terlalu berat Mbak. Ya olahraga yang ringan tapi teratur aja. Jadi tetap itu. Jadi memang kalau olahraga yang sampai istilahnya sangat berat kemudian memacu jantungnya, itu juga kadang justru akan menjadi pemacu untuk serangan, kadang seperti itu kan. Banyak juga terjadi misalnya tensinya tinggi, main tenis tiba-tiba bisa langsung stroke perdarahan, bisa karena kan adrenalin semakin terpacu seperti itu. Jadi olahraganya mungkin olahraga yang ringan-ringan seperti jalan itu. Gitu ya, jalan, mungkin bersepeda, renang seperti itu yang bagus. Ya, baik. Kita terima kembali penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa di mana? Sutrisno dari Kebak Keramat. Sutrisno. Ya, silakan Bapak. Hasil check up jantung saya itu setelah di EKG itu hasilnya sebatas normal. Itu ternyata kendala itu saya pernah dorong mobil sampai saat itu hampir semaput. Apakah ya bisa pengaruh di situ ya dokter? Tidak, kurang jelas ya. Kurang jelas Bapak. Kurang jelas suaranya Bapak. Bisa diulang? Begini, jantung saya itu hanya sebatas normal hasil dari EKG. Iya. Terus itu mungkin apakah efeknya itu pada saya itu untuk tenaga terproses itu hampir semaput, hampir pingsan tuh loh. Iya. Nah itu apakah memang pengaruh dari jantung atau bagaimana? Iya. Untuk saya menjaganya itu saya tambah olahraga seperti badminton, terus itu. Usia berapa Bapak? Saya 33. Ya. Baik. Mungkin untuk olahraga itu apakah bisa menjaga kesehatan jantung? Iya. Ya. Begitu Pak Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau EKG itu maksudnya dalam batas normal, itu berarti memang masih jantungnya itu normal, bagus, sehat Bapaknya. Jadi kalau kok bisa pingsan atau terporsir, ya itu namanya terporsir. Itu namanya jadi berlebihan ya gitu. Ya, mempergunakan tubuh itu di atas kemampuannya. Itu mesti akan menjadi suatu komplain ya, tubuh itu mungkin ya sebenarnya Bapak itu udah capek berat tetap dipaksa, itu memang tubuh akan drop ya. Apalagi mungkin pekerjaannya terlalu banyak, terlalu misalnya lama berdiri seperti itu, lama-lama juga input makanan, input oksigen ke otak itu juga akan berkurang. Apalagi mungkin udah lemburan terporsir terus, makannya juga dilewati, itu juga akan kurang makanan juga otak. Jadi otak kalau kurang oksigen, kurang glukosa, kurang gula, dia akan bisa menyebabkan pingsan seperti itu. Jadi ya memang harus dijaga. Jadi memang harus diimbangi. Ya tubuh kita itu punya hak untuk ya
digunakan untuk bekerja juga harus diopeni ya, dengan masukan gizi yang seimbang, juga istirahat yang cukup ya, dan olahraga yang cukup juga ya. Olahraga bagus untuk jantung ya, tapi tidak boleh terlalu mencapaikan juga. Jadi semua harus sesuai porsinya masing-masing ya, seperti itu. Ya, baik. Yang tadi jawaban untuk Bapak Sutrisno yang ada di Kebak Kramat. Dokter, selama ini ada anggapan di masyarakat bahwa laki-laki lebih berisiko terkena serangan darah tinggi, itu apa benar, dokter? Ya, memang faktor risiko laki-laki lebih besar daripada wanita. Kenapa bisa begitu, dokter? Ya, itu memang ya, itu dari istilahnya juga dari epidemiologi, dari penelitian ternyata lebih banyak dari laki-laki itu. Memang, dan juga untuk wanita itu, selama wanita itu masih dalam masa subur, dia sebelum menopause, itu juga faktor estrogen itu juga merupakan suatu faktor yang mempunyai faktor sifat protektif terhadap jantung juga. Ya, jadi memang kadang wanita itu dia selama tidak ada kelainan khusus ya, dia itu selama belum menopause itu dia hampir jarang terkena serangan jantung, kecuali kalau memang dia punya faktor risiko yang khusus ya. Tapi kalau secara umum biasanya estrogen yang ada dalam tubuh kita itu melindungi kita dari penyakit jantung. Lah kemudian setelah memasuki menopause itu faktor risiko akan meningkat karena faktor protektifnya udah berkurang, apalagi sampai nol struknya seperti itu. Baik, kita coba menerima penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, dari Ibu siapa, di mana? Dari Ibu Indrati di Boyolali. Iya, Ibu Indrati di Boyolali, silakan. Begini, dokter, saya kan punya ayah, sekarang usianya ya kurang lebih 70 tahun. Habis operasi prostat itu, dokter. Terus kemudian pikir bapak saya itu kan kalau habis operasi itu kan penyakitnya hilang, itu kan langsung sehat begitu ya. Tapi ternyata sebaliknya, habis operasi itu langsung drop itu. Kekuatan tubuhnya itu hampir hilang semua. Untuk berdiri lama, berjalan lama itu sekarang itu udah nggak kuat. Tapi untuk makannya itu biasa, semuanya mau, terus ya nggak ada pantangan apapun, tensi segala macam itu kan normal. Terus kemudian tubuhnya itu malah semakin kurus begitu, dokter. Ya, walaupun makannya juga banyak, gizi-gizi juga, tapi kok semakin kurus begitu. Itu apa memang faktor pengaruh dari operasi itu, apa ada faktor lain? Karena dulu itu pernah saya tanyakan kepada salah seorang perawat, itu katanya memang resikonya sehabis prostat itu memang kebanyakan itu kelemahannya itu tubuhnya akan drop begitu. Begitu aja, dokter. Mohon penjelasannya. Ibu untuk operasi prostatnya itu setelah dari dokternya diagnosanya apa, Ibu, prostatnya? Putusnya. Jadi memang kebetulan beliau sendiri juga termasuk geriatri ya, termasuk tua, udah 70 tahun. 70 tahun itu secara fisikal juga udah berkurang ya kemampuannya. Nah, ini untuk operasi prostat itu kita harus tahu dulu prostatnya itu kelainannya apa. Karena prostat itu kelainannya kan ada yang namanya BPH itu benign prostatic hyperplasia, itu pembesaran prostat yang sifatnya jinak ya, sifatnya jinak itu biasanya memang karena usia ya, jadi memang itu kebanyakan kalau pria itu udah di atas 60 tahun itu kejadiannya akan semakin tinggi. Nah, itu jinak. Nah, ada juga kelainan yang ganas ya, memang itu bukan hanya BPH tapi memang kanker prostat. Lah, kita harus tahu ini yang dioperasi ini tadi cuma BPH atau kanker prostat. Kalau kanker itu biasanya operasi tidak serta-merta menyelesaikan masalah, karena kadang namanya kanker itu mungkin induknya udah diambil tapi mungkin kadang udah menyebar seperti itu. Jadi kita memang, dan kita juga harus tahu tadi sebelum operasi biasanya kan ada semua cek up yang lain itu laboratnya gimana juga ya, karena namanya geriatri udah 70 tahun itu mesti kayaknya udah fungsi-fungsi organ secara umum udah turun, fungsi jantung, fungsi sebagainya biasanya udah turun, sehingga memang bisa juga karena usianya juga ya, karena juga operasi itu bukan kita tidak tahu juga tadi operasinya apakah
anestesinya umum, apakah juga hanya lokal, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas memang harus tahu tadi, yang dioperasi tadi kanker apa cuma BPH. Kalau kanker itu memang operasi tidak menyelesaikan masalah. Maksudnya tidak serta-merta langsung operasinya penyakitnya langsung bersih gitu, karena memang kadang ada perlu tindakan lain, mungkin kemo dan sebagainya. Dan memang kanker itu biasanya makan tubuh. Jadi kalau kanker itu dia menggerogoti tubuh, jadi memang biasanya akan berat badan semakin turun. Maka itu juga perlu dicari juga penyebab, apakah selain prostat ada penyakit yang lain, karena namanya usia 70 tahun dengan banyaknya tambahnya usia itu penyakit juga semakin banyak yang nempel seperti itu. Yang itu yang harus dicari. Jadi diperiksakan kembali gitu jadi perlu di check up. Baik. Masih ada sedikit waktu, dokter, kita coba bacakan satu SMS lagi sebelum nanti kita closing. Saya seorang ibu berusia 32 tahun. Setahun yang lalu saya divonis vertigo kronis yang hampir setiap hari, terutama di tiap pagi hari merasa pusing, terutama kepala bagian belakang. Tensi tidak stabil, kadang dari 130, kemudian 3 hari dicek lagi bisa 80. Ini bagaimana solusinya, dokter? Iya, jadi memang untuk vertigo itu sangat mengganggu sekali. Jadi ada gangguan keseimbangan. Jadi pusat vertigo sendiri itu bisa disebabkan oleh gangguan di pusat atau bisa gangguan di tepi. Gangguan di pusat itu biasanya di otak kecil, karena memang pusatnya keseimbangan di otak kecil. Kalau di pinggir yaitu bisa karena memang kelainan di telinga tengah ya. Telinga tengah itu dimana dia itu tempatnya saraf keseimbangan. Nah, itu dicari apakah memang sebabnya di situ. Itu nanti bisa harus memang kontrolnya nanti bisa ke dokter saraf bisa atau dokter THT. Jadi tapi mungkin bisa ke dokter saraf dulu ya. Jadi itu bisa untuk apakah memastikan penyebabnya yang perifer ataupun yang pusat tadi. Memang itu harus dari tensi yang tidak stabil itu pun juga kadang bisa menyebabkan suatu istilahnya kayak gangguan keseimbangannya, kadang tinggi, kadang rendah, jelek-jelek gitu ya, situ juga kadang bisa seperti itu. Tensi yang rendah itu juga kadang orang mubeng, tensi yang tinggi kadang juga mubeng, sehingga itu bisa mengganggu juga. Jadi itu memang perlu yang jelas kalau vertigo itu harus dijaga jangan terlalu banyak gerak tubuh itu ya, terutama yang menggerakkan kepala itu jangan terlalu itu. Jadi kalau mau tidur bangun juga harus pelan-pelan, perlu penyesuaian, jangan langsung begitu habis bangun tidur gitu berbaring langsung lari itu akan sangat mengganggu. Jadi perlu adaptasi seperti itu. Ya, baik. Itu tadi jawaban untuk SMS terakhir. Sebelum kita tutup hari ini, dokter, ada yang perlu digarisbawahi yang perlu digarisbawahi tadi seperti kita sebutkan di depan, karena memang hipertensi ini bukan masalah yang sepele ya. Hipertensi adalah masalah yang serius sehingga dapat julukan silent killer. Dia kalau tidak terkontrol dengan rutin itu akan dapat menyebabkan masalah yang serius. Pertama yaitu stroke gangguan di otak itu, kemudian serangan jantung yang baik stroke maupun maupun jantung ini bisa menyebabkan mati mendadak ya. Jadi kadang hitungannya detik menit ya, jadi kita kadang tidak sempat kita sampai mencari pertolongan ke rumah sakit. Kemudian gangguan ginjal itu kalau sampai parah sampai terjadi gagal ginjal kronik itu harus membutuhkan cuci darah yang rutin. Kemudian juga bisa gangguan darah yang tepi, kadang ini semuanya itu adalah faktor risiko yang tidak ringan. Kadang juga gangguan mata, Mbak. Jadi tensi bisa menyebabkan gangguan di retina, kalau tidak terkontrol juga bisa sampai kebutaan ya. Jadi ini suatu resiko yang sangat berat dan juga sangat mengancam jiwa, sehingga kalau memang sudah ada faktor resiko hipertensi, harus pertama pola hidup yang sehat dan rajin kontrol ya, karena memang kalau memang sudah terdiagnosa hipertensi, ini pengobatannya kronis menahun, bahkan bisa sampai seumur hidup. Dan memang ini tadi saling menunjang pengobatan, baik pengobatan medis, kemudian rajin olahraga, kemudian pola hidup yang sehat, dan ini kalau berat badan berlebih, turunkan berat badan. Menurunkan berat badan itu bisa menurunkan tekanan darah. Itu. Baik, terima kasih untuk Dr. Parwanti atas ilmu yang dibagikan untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dalam program Dokter Kita. Kesehatan bukan segalanya, namun tanpa tubuh yang sehat kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita dengan optimal. Saya Ida Aisyah undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.